kita mengenai konkursus. Nah, saya jelaskan yang pertama adalah konkursus idealis. Konkursus idealis tidak terdapat perilaku perbarengan ya, atau gabungan tindak pidana yang nyata, melainkan hanya di dalam ide. Nah, ini menurut Hazewinkel-Suringa ya, melainkan di dalam ide. Maksudnya apa? Ada satu perbuatan yang untuk melaksanakan satu perbuatan ini ternyata ada perbuatan lain yang harus dilakukan, atau ikut perbuatan itu ikut. Misalkan ada seseorang membunuh bayaran akan menembak targetnya, jadi akan menembak korbannya. Tetapi ketika dia mengarahkan pistolnya, di sana ada jendela, jadi ada jendela kaca. Nah, otomatis ketika dia menembakkan pelurunya mengenai korban, jendela kaca itu pecah. Jadi sebenarnya kalau dipisah itu ada dua perbuatan. Yang pertama adalah membunuh, jadi pembunuhan. Kemudian yang kedua merusak barang milik orang lain, gitu ya. Nah, tetapi itu hanya dalam ide. Karena apa? Karena tujuannya adalah satu, adalah pembunuhan. Jadi kita kasih tanda kutip, itu adalah pembunuhan. Nah, kemudian menurut Hazewinkel-Suringa, intinya adalah dalam hal ini mau tidak mau. Nah, maksudnya begini, ketika seorang pembunuh bayaran tadi menembak korbannya, mau nggak mau dia harus menembak ke arah jendela itu dan merusak kaca jendela itu, memecahkan kaca jendela itu, yang dia sebut eo ipso. Ya, eo ipso, mau nggak mau dia melakukan tindak pidana lain yang aku adalah memecahkan kaca jendela. Eo ipso dalam bahasa Belanda mempunyai dua pengertian, vanzelf atau dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jadi kalau dia menembak orang dari balik kaca, dengan sendiri kaca itu akan pecah. Atau just om de reden, atau justru karena alasan itulah. Karena alasan itulah, maksudnya alasan dia membunuh orang itu, makanya dia harus memecahkan kaca jendela itu. Gitu ya. Menurut Pompe, adanya satu tujuan tertentu yang merupakan objek dari norma. Nah, kita kenal ini ada beberapa norma di dalam KUHP. Di dalam KUHP misalkan pasal 362 berarti normanya adalah pencurian. Ya, di situ ada larangan pencurian. Kemudian kalau kita bicara pasal 338 itu berarti normalnya adalah larangan menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan gitu. Jadi menurut Pompe ada satu tujuan tertentu. Jadi nanti kita ambil contoh juga di pasal 359. Pasal 359 itu ada satu pasal, tetapi dia ada beberapa tindak pidana. Ada kekerasannya juga di situ. Ada kekerasan, ada pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Nah, nanti kita pelajari di pasal 359 itu termasuk apa normanya. Nah, normanya termasuk norma apa dulu? Maka kita bisa memasukkan dia konkursus idealis ataukah masuk konkursus yang lainnya. Sistem penjatuhan pidananya adalah stelsel absorpsi. Stelsel absorpsi adalah diambil salah satu yang terberat. Nah, tadi yang saya contohkan pembunuh bayaran tadi menembak korbannya dari balik jendela. Itu ada dua pemidanaan sebenarnya, ada dua sanksi pembunuhan dan sanksi merusak kaca atau merusak barang milik orang lain. Nah, yang diambil adalah yang terberat. Yang terberat di sini adalah pembunuhan. Jadi untuk konkursus idealis yang diambil untuk sistem penjatuhan pidananya adalah stelsel absorpsi. Nah, konkursus idealis ini diatur di dalam pasal 63 KUHP. Pasal 63 ayat 1 berbunyi yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Nah, tetapi lebih dari satu aturan pidana ini hanya ada dalam tataran ide. Tetapi dia mempunyai satu tujuan seperti tadi ya saya jelaskan.
maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. Jadi maksudnya berbeda-beda ini kita kenal ada macam-macam sanksi, itu ada pidana penjara, kemudian ada yang pertama adalah hukuman mati, kemudian penjara, kurungan, dan denda. Nah, apabila satu perbuatan tadi dalam konkursus idealis itu ada sanksi penjara dan ada sanksi kurungan, maka yang diambil adalah yang paling berat. Dari penjara dan kurungan ini yang berat adalah penjara, ya. Kemudian pasal 63 ayat 2. Jika suatu perbuatan dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus yang digunakan. Nah, kalau ini kita punya satu asas, yaitu lex specialis derogat lex generali. Jadi aturan yang khusus itu mengalahkan aturan yang umum. Ini contoh. Di dalam KUHP diatur mengenai pencabulan anak di bawah umur atau pencabulan terhadap anak kandung. Nah, misalkan di dalam KUHP itu diatur. Nah, tetapi KUHP ini adalah aturan yang umum. Yang kita pakai adalah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena di situ juga ada kekerasan di dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual terhadap anak kandung. Nah, ini yang dipakai adalah yang mana? Yang dipakai adalah Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sekarang perbuatan berlanjut atau yang kita sebut tadi voortgezette handeling, perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut lebih dari satu perbuatan. Ada hubungan atau keterkaitan. Jadi beberapa perbuatan tadi itu ada hubungan atau keterkaitannya. Yang pertama, satu keputusan atau satu kehendak. Kemudian perbuatannya sejenis. Nah, ini saya berikan contoh seorang yang bekerja di pabrik komputer. Jadi dia bekerja di pabrik komputer. Dia berkehendak untuk mencuri satu paket komputer. Dia mau mencuri satu paket komputer. Tapi kalau dia mau mencuri semuanya, itu takut ketahuan gitu. Jadi nanti mencolok sekali. Akhirnya dia mencuri keyboardnya dulu. Besoknya dia mencuri lagi layarnya. Kemudian besoknya dia mencuri CPU-nya dan sebagainya. Nah, setelah beberapa pencurian yang dia lakukan itu baru ketahuan. Nah, itu tadi ada satu keputusan kehendak. Satu keputusan kehendak maksudnya mencuri, dan yang dicuri itu adalah satu paket komputer. Kemudian perbuatannya sejenis. Jadi perbuatannya sejenis, itu tadi mencuri, kemudian mencuri lagi. Jadi perbuatannya sejenis. Kalau tadi mencuri terus kemudian dia menganiaya satpam atau melakukan kekerasan terhadap satpam, itu beda. Itu tidak bisa masuk perbuatan berlanjut, ya. Jadi perbuatannya harus sejenis. Nah, dalam perbuatan berlanjut ini harus memperhatikan locus delicti. Kemudian daluarsa. Jadi ada daluarsa penuntutan, ya. Locus delicti. Jadi lokasinya juga diperhatikan. Nah, kemudian kekuatan hukum tetap dan penyertaan. Ini kalau penyertaan kita sudah bicara yang materi kita kemarin, yaitu deus nemi. Kemudian locus delicti. Nah, itu tadi locus delictinya sama. Saya contohkan yang tadi, itu kan ada yang locus delictnya beda. Tadi yang saya contohkan ada pencurian, dia mencuri di Jalan Semarang, kemudian dia mencuri lagi di Jalan Bogor, kemudian dia mencuri lagi di Jalan Surabaya. Nah, ini berbeda. Tapi kalau dalam perbuatan berlanjut ini harus diperhatikan. Nah, dalam contoh ini satu orang pencuri itu mencuri di satu tempat, di satu locus delicti, yaitu di pabrik komputer.
Nah, sistem penjatuhan pidananya adalah menggunakan stelsel absorpsi. Nah, sama dengan concursus idealis, sistem penjatuhan pidana pada perbuatan berlanjut adalah stelsel absorpsi. Meskipun dia melakukan tindak pidana pencurian tiga kali, tetapi itu adalah satu kehendak atau satu keputusan tindak pidana, yaitu pencurian, ya. Maka dikenakan stelsel absorpsi. Nah, untuk pencurian adalah 5 tahun, bukan ditambahkan 5 tahun, kemudian ditambah lagi 5 tahun, ditambah lagi 5 tahun, tidak begitu. Tetapi hanya satu saja, dia dikenakan pidana selama-lamanya 5 tahun. Nah, perbuatan berlanjut ini diatur dalam pasal 64. Pasal 64 ayat 1, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa. Nah, ini ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana. Nah, satu aturan pidana maksudnya tadi ya, stelsel absorpsi. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jadi ancaman pidana pokok yang paling berat. Kita mengenal pidana pokok itu ada di pasal 10 KUHP ya. Ada hukuman mati, kemudian nanti di materi pidana dan pemidanaan kita akan bicarakan itu. Jadi ada hukuman mati, kemudian penjara. Jadi ini harus kita urutkan karena dalam concursus ini kita harus mengenal juga urutan dari pemidanaan. Jadi gini, apabila berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Nah, misalkan ada hukuman penjara dan kurungan, maka yang paling berat adalah hukuman penjara. Jadi yang diambil adalah penjara. Tetapi kalau misalkan sama-sama hukuman penjara, tetapi ada yang 15 tahun dan kemudian ada yang 5 tahun atau ada yang 10 tahun, maka yang diambil adalah yang terberat, yaitu yang 15 tahun. 64 ayat 2, demikian pula halnya dikenakan satu aturan pidana jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. Jadi ini mengenai pemalsuan mata uang ya. Pemalsuan mata uang. Jadi dia memalsukan mata uang, dia memalsukan mata uang, kemudian mata uang palsu ini tadi dia gunakan untuk membayar. Nah, ketika digunakan untuk membayar tadi berarti kan dia sudah melakukan penipuan atau dia sudah melakukan penyesatan terhadap penjual, bahwa seakan-akan uang itu adalah asli. Nah, tetapi ini dijadikan satu perbuatan berlanjut. Dijadikan satu perbuatan lanjut mengenai pemalsuan uang. Pasal 64 ayat 3. Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1 sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari Rp375, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, ini tentang penggelapan, ini tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan ya. Gitu. Nah, untuk concursus realis akan saya lanjutkan di video yang berikutnya. Jadi nanti berlanjut ke video yang kedua tentang concursus realis ya. Semoga Allah memberikan kita pemahaman. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.